belum tahu nih dok, apa sih kepanjangan spesialis KFR itu dokter? Saya kira kepanjangan skoliosis. Iya, jadi KFR itu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kalau dulu dikenalnya dengan nama rehabilitasi medik. Setelah tahun 2000 sekian ya berubah jadi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke, boleh tanya sedikit dokter, biasanya keluhan apa yang sering ditangani oleh spesialis KFR ini dokter? Kalau kami itu lebih banyak berfokus pada fungsi. Jadi mulai dari lahir hingga sampai usia lanjut ya, mulai dari kasus tumbuh kembang anak, kasus cedera, post fraktur misalnya, habis patah tulang, habis stroke, nyeri pinggang, nyeri lutut. Pokoknya semua keluhan yang mengganggu fungsi, nah itu menjadi PR kami. Oke, salah satunya skoliosis. Termasuk skoliosis. Nah, kira-kira skoliosis itu penyakit apa sih dok? Skoliosis itu sebenarnya kan adanya pembengkokan di tulang belakang yang bengkoknya itu ke samping. Jadi normal tubuh kita itu tulang belakangnya ada kurva istilahnya ya. Kalau kita lihat dari depan, jadi kurva yang normal itu ada bengkokan ke depan dan ada bengkokan ke belakang. Nah, semua bengkokan ke samping itu abnormal. Skoliosis itu yang bengkoknya ke samping. Bisa bentuknya ya? C atau S. S. Ya, bisa C, bisa S. Oke, jadi untuk penyebabnya sendiri apa sih dok? Skoliosis itu dok? Penyebabnya yang paling banyak itu idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui. Jadi seiring bertambahnya usia, biasanya di usia remaja itu biasanya mulai tampak. Mungkin juga kongenital. Kongenital ini biasanya karena pada saat pembentukan ini ya, pada saat pembentukan struktur tulang belakang itu ada yang kurang sempurna. Kemudian degeneratif pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Bisa juga pada kasus neuromuskuler. Jadi adanya penyakit-penyakit yang membuat postur kita itu tidak bisa seimbang. Misalnya pada cerebral palsy, jadi kerja otot kanan dan kiri nggak seimbang, tidak memungkinkan dia untuk duduk cukup tegak, berdiri cukup tegak, ada tarikan di salah satu sisi, kekakuan kayak gitu. Oke, berarti disebutkan tadi duduk yang tidak tegak ya. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan beresiko untuk skoliosis? Biasanya kalau muncul idiopatik itu tidak terlalu banyak karena posisi ya. Tapi saat sudah ada dia bisa memperparah posisi yang tidak sesuai. Posisi apa tuh dok? Misalnya kalau kita mengerjakan sesuatu tidak lurus seperti ini ya, miring misalnya. Jadi badan kita agak berputar, salah satu bagian tubuh turun, salah satu bagian tubuh naik, itu dalam waktu yang lama. Nah itu bisa menyebabkan timbulnya skoliosis. Meskipun kita tidak memiliki genetik ya, skoliosis ya? Iya, skoliosis itu belum terbukti secara genetis diturunkan. Tapi pada banyak kasus orang tua yang skoliosis besar kemungkinan anaknya skoliosis. Anak yang skoliosis atau dewasa yang skoliosis ya besar kemungkinan saudaranya juga skoliosis. Ada nggak cara untuk memutus genetik itu tadi? Biar orang tua saya dulunya skoliosis, biar anak saya tidak terjadi hal seperti itu, gimana dok? Kalau sejauh yang saya tahu belum ada. Belum ada ya dok belum ya? Ada tidak ada kebiasaan-kebiasaan gitu mungkin nggak ada ya dok ya? Jadi bisa dihambat supaya semakin tidak parah gitu bisa. Tapi kalau dari awal dicegah sejauh yang saya tahu kok belum ya. Belum ada ya dok ya. Jadi untuk penjagaannya sendiri gimana dok? Biar kita nih tidak terkena skoliosis. Kalau secara umum ya kita harus jaga postur dengan baik, harus rutin stretching. Otomatis ini langsung ya duduknya langsung tegak semua ya dok ya. Jadi stretching itu harus simetris ya, kanan kiri gitu. Makanya kenapa kalau pasien skoliosis itu kita biasanya rongsen itu nggak cuma satu posisi aja, kita ambil beberapa posisi karena kita mau nilai fleksibilitasnya juga kayak gitu. Seseorang yang seperti apa bisa dikatakan ini sudah skoliosis nih dok? Kalau secara radiologis itu untuk orang awam atau
untuk orang awam nih, kan biasanya kita Oh, biasanya kita curiga nih, oh ini skoliosis kayak gitu ya. Iya. Yang tanda-tanda awal, tanda-tanda yang bisa dilihat ya, bahu tidak simetris, tinggi bahu nggak sama nih kanan sama kiri kayak gitu ya. Terus pinggul juga bisa nggak sama kanan sama kiri tingginya. Terus kalau dilihat dari belakang, punggungnya itu nggak rata. Jadi harusnya begini ya, ada salah satu sisi yang menonjol atau ada salah satu sisi yang masuk. Kalau pada anak perempuan, pada perempuan dewasa juga kalau dilihat dari depan, mohon maaf payudaranya terlihat ada yang nggak sama, nggak simetris kanan kiri, itu kita harus curiga. Iya, betul-betul. Jadi guys, coba nih kalian cek postur tubuh di depan cermin, ya. Apakah postur tubuhnya sudah Iya. Gini, Dok, katanya kalau kita untuk mengecek skoliosis apa tidak itu kita harus nempel di tembok, Dok. Itu benar nggak, Dok? Cara ngeceknya seperti itu untuk orang awam? Cara yang paling sederhana sebenarnya berdiri tegak tanpa alas kaki, kaki dibuka selebar bahu, posisi membungkuk, punggung lurus, terus dilihat dari belakang. Oke. Coba dipraktekin guys. Dipraktekin ya, yang lagi di rumah lagi nyantai ya. Boleh dipraktekin ya guys. Jadi, ya. Gimana tadi Dok? Diulang Coba Dok. diulang ya Dok ya. Coba kamu prakteknya. Tanpa alas kaki. Yes. Kakinya dibuka selebar bahu, nggak usah terlalu lebar. Terlalu lebar. Dibuka selebar bahu, posisi membungkuk. Oke. Ya, dilihatnya dari belakang, nggak boleh dari samping, nggak boleh dari atas. Oke. Dilihatnya dari Orang lainnya. Ya, Oh, yang melihat iya, harus iya, orang orang lain. lain. Kalau dari dua kaki orang nggak ya. bisa Ya, kalau Itu dua dari- orang ya guys ya. Oke. Iya, jadi kalau yang melengkung Kalau ke atas. ada skoliosis, biasanya punggungnya itu tampak ada bagian yang tidak rata. Harusnya kan kalau dilihat dari belakang rata nih, ada bagian yang menonjol, entah di atas, entah di bawah. Ini tapi bukan gitu. diagnosa pasti ya. Kalau diagnosa pasti tetap harus dilakukan Ronsen, X-ray. Oh gitu. Jadi ada gejalanya, ada kerasa sakit nggak, Dok? Kalau udah skoliosis Kalau sudutnya agak besar atau lama, biasanya pegel. sering Pegel pegel gitu ya? Ya. mudah banget pegal. Di usia berapa, Dok, biasanya yang rentan beresiko itu, Dok? Skoliosis ini kan biasanya munculnya itu di pubertas, prapubertas, tapi sudutnya meningkat pesat kalau pada anak perempuan setelah menak istilahnya, setelah mens pertama, itu sudutnya bertambah cukup cepat. Kalau memiliki kebiasaan yang itu tadi ya, duduknya Belum tidak. tentu. Belum tentu. Tidak semua yang memiliki kebiasaan itu menjadi skoliosis, dan skoliosis tidak selalu disebabkan dari itu. Oke, coba guys komen-komen kalian nih yang punya keluhan itu tadi ya, setelah dipraktekin dilihat dari Nah iya. Coba Siapa yang komen. sudah praktek ya? Kira-kira Iya. gimana nih? atau ada keluhan yang ini punggungnya sering sakit, sering pegel, sering bungkuk. Tapi nggak mau konsul dulu gitu ya? Iya. Atau mungkin takut konsul. Sebenarnya coba kalau teman sudah ada komen keluhan aja. itu sebaiknya segera konsultasi. Nah, Karena iya, semakin teman-teman. awal terdeteksi, Ya. kalau kita bisa koreksi, kita bisa, maksudnya rajin-rajin stretching, kita bisa koreksi, itu kan jangka panjangnya itu lebih baik untuk Resikonya apa nih, Dok, ke depan misal skoliosis itu tidak ditangani dengan tepat? ya. Jadi pada saat tulang belakang kita bengkok, kan tulang belakang yang paling atas itu kan tersambung dengan iga ya. Iya. Ya kan, dia menyambung dengan iga. Kalau tulang belakang bengkok, tempat nempelnya bengkok, iga ini ya juga pasti nggak bisa benar posisinya. Kalau di daerah atas skoliosisnya bisa muncul sesak nafas. Oke. Kalau di daerah bawah biasanya sering pegel itu ya, sering pegel pinggangnya. Kalau pada wanita sudutnya besar di area bawah pinggang, area lumbal ya. Nanti waktu hamil itu kan juga lebih berat.